Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Piala Dunia yang telah memasuki babak semifinal. Pertandingan kedua antara Prancis lawan Maroko yang berakhir untuk kemenangan Prancis dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Prancis akan ketemu Argentina di babak grand final pada hari Minggu nanti, sedangkan Maroko akan ketemu Kroasia di perebutan peringkat ketiga pada hari Sabtu nanti. Mungkin kalian akan mengira bahwa Prancis bermain dengan skema bertahan. Tapi kalau saya mencermati, justru para pemain Maroko yang memaksa para pemain Prancis untuk wajib bertahan dan hanya mengandalkan counter. Karena di pertandingan dini hari tadi, tampak jumlah pemain dari Maroko itu unggul di lini tengah. Tapi sayangnya ketika para pemain Prancis itu bisa memberikan bola melewati lini tengah dari Maroko dan menuju langsung ke ruang pertahanan dari Maroko, tampak ada kepanikan di antara para pemain Maroko di lini pertahanan. Maka itu dua gol yang dicetak oleh pemain Prancis, yang pertama adalah Theo Hernandez dan kedua adalah Kolo Muani, hampir mirip prosesnya. Saya tidak mengatakan sama, tapi hampir mirip. Yaitu ketika ada kemelut di dalam kotak penalti pertahanan Maroko. Artinya jelas bahwa para pemain Maroko tidak tenang di pertandingan semifinal ini. Padahal mereka ini kan nothing tulus ya. Artinya seharusnya bermain lepas ya, karena dengan bisa lolos ke semifinal saja sebetulnya sudah merupakan prestasi yang luar biasa bagi mereka. Sebaliknya ketika mereka menyerang juga sama. Mereka kebingungan apa yang perlu mereka lakukan, karena sebetulnya mereka sudah bisa membangun serangan yang rapi menuju ruang pertahanan dari Prancis, bisa juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan dari Prancis, tapi kadang-kadang ragu antara shooting atau juga memberikan passing, sehingga dengan terlalu lama menguasai bola, mereka sering kehilangan penguasaan bola. Plus, memang performa dari para pemain Prancis bagus sekali, mereka disiplin. Hanya satu kesalahan yang dilakukan, yakni oleh Tchouaméni yang dia kehilangan penguasaan bola. Selain itu, para pemain Prancis tidak melakukan kesalahan. Justru Konate dan juga Varane beberapa kali melakukan intercept atau juga blocking yang krusial. Tchouaméni juga beberapa kali bisa merebut bola di tengah. Sama juga dengan Fofana yang kali ini diturunkan oleh Didier Deschamps. Griezmann bermainnya juga rapi, seperti yang saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan ini. Yang berbahaya itu Griezmann. Dan terlihat bahwa dia adalah pemain yang memang punya visi permainan yang bagus. Dia bisa melepaskan 4 umpan kunci di pertandingan dini hari tadi meskipun dia tidak memberikan assist. Tapi setiap serangan yang dibangun oleh Prancis itu dimulai dari Griezmann. Dan dia bisa memberikan umpan pendek, dia bisa memberikan umpan terobosan, dia bisa memberikan umpan long ball. Jadi pemain ini yang memang paling berbahaya di Prancis, teman-teman. Bagaimana dengan Maroko? Saya menilai bahwa para pemain Maroko ini coba untuk menyerang terus-menerus dari sektor sayap, dan itu sebetulnya nggak salah. Tapi mereka terlambat untuk memberikan crossing secara cepat ketika mereka sebetulnya sudah berada dalam posisi yang menguntungkan. Maka itu berkali-kali mereka kehilangan penguasaan bola. Dan saya menilai jika Amrabat tidak bermain di pertandingan dini hari tadi, maka Prancis mungkin bisa menang dengan jumlah skor yang lebih besar lagi. Karena Amrabat ini adalah pemain yang tampil stabil di pertandingan dini hari tadi. Bahkan dia bisa mengejar Mbappe, ya, sprint bersama Mbappe dan dia bisa merebut bola secara bersih. Dan ada satu catatan yang unik tentang Amrabat ini, teman-teman. Karena dia adalah pemain pertama yang bisa melakukan recovery bola atau merebut bola dari kaki para pemain tim lawan sebanyak 50 kali dalam satu Piala Dunia. Memang luar biasa pemain ini. Tapi ketika menyerang, ini yang menjadi masalah bagi Maroko. Dan sebelumnya juga banyak yang menilai kan bahwa Maroko ini bermainnya defensif. Tapi saya pernah menjelaskan, itu kan sesuai dengan taktik, sesuai dengan game plan dari pelatih mereka Walid. Tapi di pertandingan dini hari tadi, karena mereka juga sudah tertinggal lebih cepat, maka mau tidak mau mereka harus keluar menyerang. Dan bagus kan serangan mereka. Alur serangannya ini bagus, tapi ya yang pernah juga saya jelaskan, kalau sudah menyerang secara benar, rapi, terstruktur, nah end produknya ini harus ada. End produknya itu creating chances, dan Maroko gak bisa banyak menciptakan peluang. Prancis sebetulnya peluang emasnya gak banyak, tapi secara keseluruhan mereka bisa menciptakan banyak peluang. Giroud seharusnya minimal mencetak 1 gol, betul kan? 1 tendangannya kena tiang dan 1 lagi dia shooting jauh melayang.
Jadi memang tampak jelas bahwa para pemain Prancis ini lebih tenang daripada para pemain Maroko. Walaupun tampak mereka juga kewalahan ketika diserang oleh para pemain Maroko. Dan yang saya bingung kenapa Romain Saïss ini tetap dipasang, karena dia kan nggak fit. Dan tampak jelas ketika ada pemain dari Prancis yang melakukan pergerakan cepat ke ruang pertahanan dari Maroko, Saïss tidak bisa mengimbanginya. Bahkan ketika terjadi kemelut itu, yang gol pertama dari Prancis, dia out of position. Jadi sangat disayangkan nih keputusan untuk memainkan Saïss, dan ternyata dia gak bermain lama kan di pertandingan ini. Sedangkan di Prancis, yang unik bagi saya bahwa pelatih Didier Deschamps melakukan perubahan di line up. Yang pertama, dia tidak memainkan Upamecano di pertahanan dan memilih Konate di posisi center back. Yang kedua, dia memilih Fofana bukan Rabiot di posisi gelandang bertahan. Nah, kenapa dia melakukan perubahan ini? Kalau menurut hemat saya, dia ingin pemain yang lebih disiplin dalam mengawal lini pertahanan. Fofana memang bukan defender, tapi dia pintar untuk memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Konate memang tidak selalu menjadi pilihan utama dari Didier Deschamps, apalagi ini kan pemain muda ya, yang juga tidak banyak bermain di Liverpool. Tapi dia punya visi untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan. Dan terbukti beberapa kali Fofana ini bisa merebut bola di tengah dan Konate bisa melakukan intercept dan juga blocking yang mahal di lini pertahanan. Dari jalannya pertandingan tampak jelas Prancis ingin mencetak gol lebih dulu dan itu bisa mereka lakukan ketika ada true pass yang diberikan oleh Varane. Jadi ini sebelum Prancis mencetak gol pertama teman-teman, terlihat para pemain Prancis ini bermain dengan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Jadi Koundé, Hernandez, Konate, Varane ini naik sampai ke lini tengah dan Varane yang memberikan true pass itu kan yang tertuju kepada Griezmann. Sayang El Yamik itu gagal melakukan intercept dan Griezmann yang berkali-kali saya jelaskan yang juga tadi saya katakan adalah pemain yang paling berbahaya di Prancis. Dialah yang memberikan crossing ke tengah. Ada Mbappe. Mbappe ini kalau saya perhatikan di pertandingan dini hari tadi ini agak egois nih teman-teman. Karena dia lebih sering memilih untuk melakukan shooting daripada membagi bola. Dia shooting bisa diblok dan ternyata bola itu mengarah ke Theo Hernandez yang tidak terkawal. Nah ini aneh banget nih dalam sistem pertahanan dari Maroko. Karena biasanya mereka juga bisa mengawasi pergerakan tanpa bola dari para pemain tim lawan. Tampaknya di menit-menit awal ini, di 5 menit awal ini, koordinasi mereka belum rapi di pertahanan. Sehingga Hernandez yang tidak terkawal bisa dengan mudah melakukan finishing. 1-0. Prancis tetap menyerang karena Prancis masih bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Betul kan? Dari Giroud apalagi tuh. 2 peluang. Mbappe juga cukup berbahaya ketika menyerang. Griezmann juga sama. Sebaliknya, Maroko coba untuk keluar dari pressure para pemain Prancis dan mereka bisa menciptakan peluang langsung setelah mereka tertinggal. Kalau nggak salah tuh di menit ke-9 dari Onahi. Bisa di-save oleh Lloris. Dan berkali-kali mereka membangun serangan ini bagus. Memang bahaya juga, bisa kena counter dari Prancis, tapi ya masih bisa diatasi lah oleh para pemain mereka. Apalagi kan Saïss sudah keluar, jadi ada pemain lain yang masuk. Amala ya, kalau nggak salah itu dia lebih bagus lah dalam menjaga lini pertahanan. Saïss memang adalah pemain yang penting, tapi kalau nggak fit, ya sulit lah dia bermain secara normal kan. Dan memang terlihat bahwa Maroko ini mendekati proses untuk mencetak gol. Tapi sayang, memang Lloris ini formnya lagi bagus ya. Dia ada melakukan satu save lagi tuh dari overhead kick. Pemain dari Maroko itu berbahaya sekali. El Yamik juga itu yang overhead kick, ya overhead kick atau tendangan salto dan bisa di save oleh Lloris. Prancis punya banyak peluang tapi kebanyakan peluang mereka melenceng. Jadi bukan berarti Prancis ini bermain bertahan, enggak. Mereka coba untuk menyerang ketika mendapatkan momen. Dan memasuki babak kedua, disinilah tampak bahwa para pemain Maroko menguasai jalannya pertandingan. Prancis gak bisa buat apa-apa. Mau tidak mau mereka perlu bertahan karena Maroko tidak lagi menyerang dari sektor sayap tapi juga aktif menyerang dari tengah. Tapi sangat disayangkan ketika mereka sudah masuk ke final third atau sepertiga lapangan bagian penyerangan, tampak ada keraguan di antara para pemain Maroko apakah untuk memberikan passing atau juga shooting atau juga coba lebih lama untuk menguasai bola. Dan disitulah terlihat kelemahan mereka dalam mengambil keputusan ketika mereka sebetulnya sudah berada dalam posisi yang menguntungkan. Sebelum akhirnya Prancis bisa mencetak gol kedua, kita melihat ada perebutan bola yang terjadi di tengah, Fofana yang memenangi itu, kemudian merancang sebuah serangan, Mbappe dapat bola dan pergantian pemain yang sebelumnya dilakukan oleh Deschamps ini terbukti benar ya, dan tepat karena Thuram terlibat nih dalam proses gol kedua dari Prancis dan diselesaikan oleh Kolo Muani, pemain pengganti lainnya yang belum lama masuk, dan Mbappe lagi-lagi nih berperan ya dalam gol kedua dari Prancis karena pergerakan individu dia begitu berbahaya, lagi-lagi nih dia milih shooting. Nggak mau bagi bola, tapi ya ketika dia pilih shooting deflected, di sana ada Kolo Muani
yang berdiri bebas dan bisa mencetak gol. Artinya memang para pemain Maroko tidak bisa mengawasi pergerakan para pemain Prancis yang bergerak tanpa bola. Karena Kolo Muani sama seperti Theo Hernandez yang tidak terkawal sama sekali. Setelah itu, Maroko berkali-kali menyerang. Nah, sangat disayangkan mereka tidak bisa mencetak gol. Bukan berarti bahwa Lloris melakukan banyak penyelamatan, enggak. Mereka menciptakan peluang itu sulit. Bahkan banyak peluang mereka itu setengah matang. Nah, inilah menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Walid untuk bisa membenahi decision making atau pengambilan keputusan dari para pemain Maroko agar bisa lebih cepat mengambil keputusan ketika mereka berada dalam posisi yang menguntungkan. So well done for France, mereka telah lolos ke final, dan bagi Maroko ya mereka kalah juga secara terhormat karena mereka tidak hanya bertahan, mereka juga bisa menyerang, mereka menciptakan banyak peluang, tapi Prancis terlihat efektif di lini depan dan para pemain Prancis bisa menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Maroko. Jadi memang mental para pemain Prancis terlihat kuat nih teman-teman. Mereka tenang ketika mereka digempur dan mereka efektif ketika mereka merancang sebuah serangan, apakah itu serangan secara terbuka atau juga counter attack. Kita tunggu nanti pertandingan final antara Prancis lawan Argentina dan juga pertandingan perebutan peringkat ketiga antara Kroasia lawan Maroko. Tentu final ini adalah final ideal ya teman-teman, karena akan berhadapan Lionel Messi dengan Kylian Mbappe yang kita tahu dua pemain ini di level klub berada di satu tim ya, Paris Saint-Germain, dan juga akan ada adu taktik antara pelatih termuda Lionel Scaloni di Argentina dengan salah satu pelatih senior di Piala Dunia Didier Deschamps yang sebelumnya telah berhasil membawa negaranya menjadi juara pada tahun 2018. Apakah Prancis akan back to back atau justru Argentina yang bisa meraih kemenangan dan menjadi juara bersama Lionel Messi? Ya kita tunggu nanti hari Minggu teman-teman, dan tentu saja saya akan membuat previewnya. Tapi H-1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.